Sebelumnya maafkan Albi, tapi Al harus mengatakan ini, coba Bibi lihat ke botol kecil itu. Seru Al dengan menunjuk botol kecil yang sudah tergeletak di lantai. Itu adalah botol yang berisi bubuk racun, bubuk yang bisa merusak bahkan memberikan kerusakan yang sangat parah apabila bubuk obat itu terkena ke kulit, dan itulah yang ingin dilakukan oleh Cynthia. Dia ingin mencelakai kedua putraku dengan memberikan obat bubuk itu, dan satu hal yang Al ingin dengan tanpa pengecualian apapun, Cynthia anak Bibi harus Al penjarakan. Pungkas Al pada akhirnya. Bu Nadia membelalakkan kedua bola matanya tak percaya, bagaimana bisa Cynthia putrinya memiliki niatan yang sangat keji apalagi pada bayi yang tidak tahu apa, dan penjelasan Al tidak mungkin itu semua bohong. Bu Nadia tahu betul siapa Al yang tidak akan sembarangan dalam menuduh seseorang. Sedangkan Adinda, ia sampai menutup mulutnya tak percaya. Adinda benar tidak percaya jika kakak sepupunya benar nekat akan mencelakai kedua putranya. Itukah sebabnya kedua putranya merasa takut dan ingin segera digendong? Ternyata ini penyebabnya. Bagaimana bisa kakak sepupunya sampai begitu tega ingin melukai dua makhluk kecil yang tidak memiliki salah apa? Dan Bibi sudah tahu kan bagaimana Al tidak akan menuduh seseorang tanpa adanya barang bukti. Imbu Al lagi. Adinda kembali meneteskan air matanya, sebegitu bencinya kakak sepupunya itu padanya. Tidakkah kakak Cynthianya itu mengingat masa sewaktu dan mana dirinya masih kecil dan sering bermain dengannya? Sungguh Adinda benar sangat kecewa. Selama ini Adinda sudah berusaha untuk selalu bisa memaafkan kesalahan Kak Cynthianya. Tapi kali ini tidak lagi. Adinda sudah tidak bisa memberikan maaf lagi. Kejahatan yang sudah dilakukan oleh perempuan yang selama ini sudah Adinda anggap seperti saudara kandungnya sendiri sudah tidak bisa ia terima. Sayang, seru Al dengan mengeratkan kembali pelukannya. Mas Hicks. Adinda tidak bisa memaafkannya lagi Hicks. Serunya. Iya tenanglah, Mas akan memberikan hukuman yang setimpal untuknya. Sahut Al. Sedangkan Bu Nadia saat ini hanya bisa menangis. Kali ini dirinya sudah tidak bisa berbuat apa. Apalagi, putrinya memang sudah sangat keterlaluan dan memang sepatutnya mendapatkan hukuman. Bu Nadia sangat merasa sedih karena ia sebagai seorang ibu merasa sudah gagal mendidik putri semata wayangnya. Bu Nadia sangat paham dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Adinda saat ini. Tidak ada seorang ibu yang sanggup menerima jika anaknya dicelakai. Sepasang calon suami dan istri kini sedang mengendarai mobil mewahnya. Nampak di dalam mobil sang calon suami sedang begitu asyiknya menyetir sedangkan sang calon istri sedang duduk di kursi belakang dan menunggu kapan mobil yang dikendarainya itu akan sampai. Dengan masih menggunakan pakaian kerja kini sepasang calon suami istri itu benar akan meluangkan waktu istirahat kerjanya untuk menemukan sesuatu yang mereka inginkan. Ya siapa lagi sepasang calon suami dan istri yang dimaksud jika bukan Andrew dan Vita. Vita. Seru Andrew. Iya tuan. Sahut Vita. Kamu dari tadi hanya diam, ada apa? Apa ada masalah? Tanya Andrew. Vita nampak diam sejenak. Saya hanya memikirkan Adinda tuan. Sahut Vita. Memikirkan Nyonya Adinda? Memangnya apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Andrew. Anu tuan, saya sampai sekarang masih belum memberi kabar, jika saya sudah dilamar tuan, bahkan sebentar lagi sudah akan menikah. Sahut Vita. Andrew tersenyum mendengar penuturan dari Vita. Sama, aku juga masih belum memberitahu Tuan Al jika aku sudah melamarmu dan sebentar lagi kita akan menikah. Sahutnya dengan masih tersenyum. Apa? Jadi Tuan masih belum memberitahukannya juga? Tanya Vita yang tak menyangka. Sudah jangan khawatir, tenang saja. Sahut Andrew pada Vita agar dirinya tak merasa tegang. Iya bukan apa Tuan, hanya saja sebagai seorang sahabat sekaligus saudara angkatnya saya merasa tak enak hati jika tidak memberitahu Adinda.
Sahut Vita lirih. Lagi Andrew tersenyum melihat sikap Vita. Vita, aku tidak salah telah jatuh cinta dan memilihmu. Selain kamu polos, baik, kamu juga sangat setia kawan. Batin Andrew. Setelah hampir 10 menit lamanya mobil mewah milik Andrew itu melewati jalanan ibu kota, kini mobil mewah itu telah sampai di sebuah toko perhiasan mewah. Andrew dan Vita pun mulai keluar dari mobil dan memasuki toko perhiasan itu. Selamat datang Tuan Nona, ada yang bisa kami bantu? Sapa seorang pelayan wanita di toko perhiasan itu. Selamat siang Mbak, kami sedang mencari sepasang cincin untuk pernikahan kami. Sahut Andrew. Silakan Tuan Nona, di sini ada banyak model yang bisa Tuan dan Nona dapatkan. Sahut pelayan itu dengan ramah. Andrew begitu teliti melihat berbagai macam jajaran cincin pernikahan mewah yang ada di sana. Tuan, panggil Vita, dan Andrew pun langsung menoleh. Ada apa? Tanyanya. Tuan, cincinnya cincin yang biasa saja, tidak perlu yang mewah dan mahal. Serunya. Andrew tersenyum. Memangnya kenapa? Sahutnya. Ya nanti kalau membeli cincin yang mewah dan juga mahal kan sayang uangnya Tuan nanti bisa uang Tuan habis. Sahutnya. Lagi Andrew tersenyum dibuatnya. Sudahlah kamu jangan khawatir, jangankan untuk membeli sepasang cincin pernikahan, membeli semua perhiasan di sini termasuk tokonya sekaligus aku mampu. Sahutnya dengan begitu percaya dirinya. Vita membulatkan kedua bola matanya yang disertai dengan mulutnya yang menganga. Sudah, ayo kita fokus memilih cincinnya. Lanjut Andrew lagi. Apa yang benar saja, dia bisa membeli semuanya, percaya diri sekali dia, dasar sombong. Batin Vita kesal. Andrew dan Vita memperhatikan satu persatu setiap sepasang cincin yang ada di balik benda pipih bening itu. Setelah sekitar hampir 10 menit lamanya melihat, namun Vita tak kunjung menemukan cincin yang ia inginkan karena menurutnya semua cincin itu terlihat sangat bagus mewah dan pasti harganya sangat mahal. Sedangkan Vita tidak ingin jika uang calon suaminya harus banyak mengeluarkan uang hanya demi sepasang cincin. Yang ini Mbak, seru Andrew pada akhirnya. Andrew memilih sepasang cincin yang terlihat elegan namun begitu mewah. Pelayan wanita itu pun mengambil cincin itu dan memberikannya pada Andrew. Lihatlah, apakah kamu suka? Tanya Andrew pada sang calon istri. Vita nampak diam sejenak. Tuan, sepertinya cincin ini sangat mahal, kenapa tidak mencari yang lebih murah saja? Seru dengan wajah yang sedikit memelas. Vita, aku bertanya padamu apakah kamu suka cincin ini? Bukan tentang cincin murah atau mahal. Sahut Andrew bahkan kali ini tatapannya sedikit menajam. Melihat perubahan tatapan Andrew sontak saja Vita menjadi sedikit bergidik. Seharusnya ia paham jika Tuan Andrew-nya ini tidak suka dengan hal yang di luar keinginannya. Iya Tuan saya suka. Sahut Vita pada akhirnya. Vita tak ingin hanya karena sepasang cincin ia dan juga Tuan Andrew-nya menjadi bermasalah. Kenapa Tuan Andrew tidak ada sabar? Sabarnya sekali sih, kalau dilihat hampir mirip Tuan Al, sama mudah emosi, tapi Tuan Al masih bisa bersikap lemah lembut pada orang yang disayanginya. Tetapi Tuan Andrew apa dia juga tidak bisa bersikap sedikit lembut? Menjadi asisten dari bos besar membuatmu benar menjadi pria kaku Tuan Andrew. Batin Vita kesal. Tak menunggu waktu lama, kini Andrew pun selesai mendapatkan cincinnya. Sedangkan Vita sudah tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari kedua belah bibirnya semenjak kejadian tadi. Kita mampir dulu ke restoran yang ada di sebelah toko ini. Seru Andrew pada Vita di saat melangkahkan kakinya yang akan keluar dari toko perhiasan itu. Vita hanya menurut saja apa keinginan tuannya, ia tidak ingin bicara ataupun menanyakan apalagi yang ternyata dapat memicu emosi tuannya.
Mereka berdua terus melangkah hingga sampailah di restoran itu. Kini Andrew dan Vita telah berada di meja yang sama dan mereka pun juga memesan menu yang sama. Dan benar saja setelah hampir 5 menit lamanya menunggu menu yang dipesan pun telah datang. Ini Tuan Nona makanannya, selamat menikmati, semoga Anda berdua menyukainya. Seru pelayan itu dengan begitu ramahnya. Terima kasih, sahut Andrew dan Vita secara bersama. Andrew dan Vita pun menikmati makanannya, tidak ada obrolan ataupun ucapan selamat makan dari keduanya. Entahlah semenjak kejadian tentang cincin pernikahan tadi mereka berdua lebih banyak membisu, hingga sekitar 15 menit lamanya mereka makan barulah mereka selesai dari aktivitas makannya. Vita masih diam, Andrew memandang wajah Vita hingga Vita panggil Andrew dan ia pun mulai meraih jemari Vita. Namun sayang baru saja tangannya menggenggam, Vita malah langsung menarik jemarinya. Iya Tuan, sahutnya. Maafkan aku minta maaf atas sikapku yang tadi, serunya dengan rasa bersalah. Vita hanya tersenyum meresponnya. Kenapa, kamu marah padaku? Tanya Andrew yang sedikit khawatir. Vita pun menggeleng. Tidak Tuan, saya tidak marah, sahutnya. Vita, maafkan aku ya, aku bersikap seperti tadi agar kamu tidak perlu lagi memikirkan tentang harga cincin. Itu sebabnya aku bersikap seperti tadi agar pikiranmu menjadi teralihkan, sahut Andrew menjelaskan. Vita menjadi sedikit tertegun dengan penjelasan dari tuannya. Jadi tuannya tadi bersikap seperti itu bukan karena dia emosi tetapi karena Tuan Andrew-nya ingin agar dirinya tidak terlalu memikirkan soal harga cincin pernikahan. Vita menjadi sedikit menyesal sekarang karena sudah berpikiran yang tidak tentang calon suaminya sendiri. Maafkan saya Tuan, saya tadi sempat kesal dengan sikap Tuan, sahut Vita. Tidak seharusnya aku yang meminta maaf, sahut Andrew. Sebenarnya di dalam hatinya Andrew benar semakin bangga pada Vita calon istrinya. Meski Vita telah dibuat kesal olehnya, namun Vita tak menampakkan sikap yang agresif atas ketidaksukaannya. Jangankan untuk hal yang kontras seperti ini, membantah ucapannya pun tidak Vita lakukan dan hal itu benar membuat Andrew semakin bangga pada calon istrinya. Setelah aku menikahimu nanti aku tidak melepasmu Vita, aku akan terus membahagiakanmu, batin Andrew. Suara tangisan meraung begitu memenuhi ruang tamu di kediaman Bu Nadia. Teriakan akan penolakan agar dirinya tak mendapat hukuman nampaknya tak begitu dihiraukan. Siapa lagi orang yang meraung dengan tangisan agar dirinya tak dihukum selain Cynthia? Tidak, aku tidak ingin dipenjara. Aku tidak ingin dipenjara. Tolong aku Bu, aku tidak ingin dipenjara Hicks. Teriak Cynthia dengan tangisan pilunya. Namun Bu Nadia tidak bisa berbuat apa dirinya hanya bisa diam. Meski sebenarnya hati kecilnya ingin menolong tetapi Bu Nadia juga tidak bisa menutup mata jika apa yang dilakukan oleh putrinya itu memanglah benar jahat. Adinda tolong maafkan aku janji aku tidak akan jahat padamu dan juga anakmu lagi. Aku janji Adinda Hicks. Serunya lagi pada Adinda. Adinda hanya diam, sepertinya Adinda memang sudah benar memaafkan kesalahan saudara sepupunya. Adinda, kenapa dari tadi kamu hanya diam? Aku berjanji tidak akan berbuat buruk lagi pada anakmu, jadi aku mohon jangan hukum aku ya, aku tidak ingin dipenjara Hicks. Serunya lagi dengan memohon pada Adinda. Simpan kata maafmu itu Kak, selama ini aku sudah cukup diam menghadapi sikap burukmu, tapi kali ini tidak lagi. Kamu berani ingin mencelakai kedua anakku dan aku tidak akan pernah bisa menerima itu. Dan kenapa kakak baru menyadarinya sekarang? Kenapa hanya kata penjara yang membuat kakak menyesali perbuatan jahat kakak itu?
Seharusnya dari awal kakak berpikir jika berbuat jahat pada orang adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, tapi kenapa kakak tetap melakukannya? Dan ingat ini kak, tidak ada seorang ibu pun yang rela jika anaknya dijahati oleh orang lain, apalagi anak itu masih bayi, dan apa kakak meminta untuk tidak dipenjarakan? Marah Adinda. Al yang menyaksikan kemarahan istrinya benar sangat tak menduga dan tak percaya jika istrinya akan seberani ini berbicara sampai meluapkan emosinya. Beruntung Agatha dan Damian sudah berada dan bermain di box bayinya sehingga kedua bayi gembul itu tak mendengar kemarahan mominya. Adinda menoleh pada sang suami. "Mas, maukah Mas Al melakukan sesuatu untukku?" tanya Adinda, bahkan ini adalah pertama kalinya Adinda meminta sesuatu pada suaminya. "Iya sayang, tentu katakanlah," sahut Al. Al memberikan hak pak istrinya untuk meminta hal apapun yang istrinya inginkan. Kemudian Adinda pun menoleh pada bibi kandungnya dan setelah itu Adinda kembali mengarahkan pandangannya pada sang kakak sepupu. "Baiklah, jika itu memang mau kakak tidak ingin dipenjarakan?" "Tidak ada penjara maka akan ada pengasingan," sahut Adinda pada akhirnya. Mendengar jawaban dari sang istri membuat Al sedikit mengernyit bingung, bukankah di penjara akan lebih baik untuk Cynthia, tetapi mengapa istrinya malah memilih untuk diasingkan? "Sebenarnya apa maksud kamu sayang? Kenapa wanita ular ini harus diletakkan di pengasingan?" Aku tahu sekarang pasti karena kamu tidak ingin bibimu merasa sedih. Baiklah, aku akan meletakkan wanita ular itu di tempat pengasingan, tempat di mana orang tidak bisa melihatnya. Batin Al tersenyum. Suasana tenang kini sudah mulai terasa. Kejadian yang begitu menguras emosi dan juga air mata telah berlalu karena sebab suatu keputusan yang menjadi akhir dari perselisihan keluarga. Kini Al, Adinda dan juga si kembar telah berada di dalam pesawat pribadinya, tak lupa mereka juga membawa Bu Nadia untuk ikut bersama dan kembali tinggal di Jakarta. Ya, semenjak Cynthia dibawa ke tempat pengasingan yang ada di Kalimantan, Adinda sudah memutuskan untuk membawa bibi kandungnya itu untuk tinggal bersamanya lagi. Mam, seru Damian dengan menyentuh dagu sang momi. Kemudian bayi duselkan wajah di dada sang momi yang tertutup hijab itu. "Ada apa nak Damian haus? Damian ingin minum ASI?" "Ya sudah, ayo," seru Adinda pada sang putra dan ia pun mulai menyusuinya. Sedangkan Agatha sedang terlelap di gendongan sang nenek, bayi gembul itu lebih awal terlelap sedangkan Damian sepertinya masih baru akan tidur. Apa bibi tidak lelah memangku Agatha sedari tadi?" serunya pada sang bibi. "Tidak nak, bibi sama sekali tidak lelah, malah bibi sangat senang kalau dia mau bibi gendong," sahut Bu Nadia dengan mengelus kepala Agatha. Al hanya diam, sedari tadi dirinya tidak terlalu banyak bicara, saat ini Al hanya lebih fokus untuk menjadi pendengar saja. "Nak, Al," panggil Bu Nadia. "Iya Bi," sahut Al. Kira berapa lama anak bibi diasingkan nak?" Bi Nadia mencoba memberanikan diri bertanya. Al terdiam sejenak. Sampai dia sadar dan tidak mencoba mencelakai istri dan juga anakku. Sahut Al mantap memikirkan bagaimana perasaan Bu Nadia. Bu Nadia sangat sedih dan hanya bisa pasrah. Tapi setidaknya diasingkan di daerah lain masih lebih manusiawi daripada di penjara dan bisa saja putrinya itu mendapat kekerasan di sana. Bi Nadia tetap bisa menjenguknya setiap 1 bulan sekali. Imbuh Al di akhir kalimatnya. Dan benar saja, sebuah senyuman terbit di wajah Bu Nadia, meski dirinya tak dapat melihat sang putri setiap hari, tetapi setidaknya pertemuan yang hanya 1 bulan 1 kali itu membuat Bu Nadia bisa memastikan jika putrinya masih aman saja.
Suasana ceria nampak mengiringi kehidupan keluarga kecil antara sepasang ayah dengan putra kecilnya. Lama tak tersiar kehidupannya, ternyata ia begitu sangat menikmati kehidupan barunya di negara tetangga bersama bayi kecilnya dan juga sang ibu. Ya, disinilah dia berada di negeri Malaysia. Kelvin nampak terlihat sangat senang memainkan ayunan bayi yang sedang diduduki putra kecilnya. Ya, dialah Kelvin Handoko yang begitu asyik sedang memanjakan bayi gembulnya Kenzie Handoko di dalam ayunan. Ayo lagi. Kelvin mendorong ayunannya kemudian melepasnya secara perlahan. Kenzie tertawa cekikikan kala ayunannya bergerak maju mundur seolah seperti melayang. Lagi papa lepas ya. Seru Kelvin lagi dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Dan lagi Kenzie tertawa kegirangan karena dirinya seperti ayunkan di udara. Sudah ya anak papa, besok lagi ya mainnya. Seru Kelvin dan ia pun berusaha menggendong tubuh putranya. Namun sayang Kenzie menolaknya, bayi gembul itu malah memberatkan tubuhnya di ayunannya. Aduh sayang, besok lagi ya mainnya nak, papa lelah, besok lagi saja ya. Papa janji besok kita akan lebih lama lagi mainnya, oke? Sahut Kelvin pada sang putra. Namun Kenzie masih tetap pada pendiriannya, bayi gembul itu masih setia ingin menempel pada mainan baru yang dibelikan oleh papanya itu. Kelvin sudah tidak ingin bernego lagi pada putra kecilnya karena itu hanya akan percuma saja. Ia langsung meraih tubuh gembul putranya itu dan membawanya dalam gendongannya. Mam. Protes Kenzie dan ia ingin kembali pada mainannya. Besok lagi ya nak, itu coba lihat nenek sudah membuatkan sesuatu untuk Kenzie. Seru Kelvin dan ia pun terus melangkah menuju dapur. Pagi nek, nenek membuatkan Kenzie bubur ya? Seru Kelvin. Aduh cucu nenek sudah mainnya nak. Sahut Bu Mariam pada sang cucu. Mam. Sahut Kenzie dengan gerakan kedua tangannya aktif seolah bayi gembul itu tak sabar ingin memakan buburnya. Iya, aduh cucu nenek ini semangat sekali ya. Sahut Bu Mariam. Ayo Kelvin. Ajak Bu Mariam pada sang putra. Kini mereka bertiga sudah duduk santai di ruang tamunya. Karena buburnya sudah tidak lagi panas, Bu Mariam pun mulai menyuapi cucunya. Bismillahirrahmanirrahim, buka mulutnya nak, am. Satu suapan sudah berhasil masuk ke mulut mungil Kenzie. Bayi gembul itu menepuk tangannya karena begitu girang sudah mulai melakukan sarapan paginya. Kap. Kelvin mencium pucuk kepala putranya. Semangat makannya ya nak, biar kamu cepat tumbuh besar. Seru Kelvin dengan senyumannya. Am, enak nak. Seru Bu Mariam dengan tetap menyuapi cucunya. Kenzie benar sangat bahagia. Bayi gembul itu menikmati sarapannya dengan penuh kegembiraan. Sinar mentari sudah nampak condong menuju ufuk barat yang menandakan jika waktu telah memasuki sore hari. Mobil hitam mewah itu begitu leluasa melewati jalanan ibu kota yang begitu ramai lancar. Bangunan mewah yang menjulang tinggi begitu sangat memanjakan indera penglihatan bagi siapa saja yang melihatnya. Ya, kini Bu Nadia sudah mulai melihat kembali indahnya kota Jakarta, kota yang sudah hampir 9 bulan ini tidak ia pijak. Dengan kecepatan sedang, Pak Joko mengendarai mobil mewah milik Tuan Alnya, hingga sampailah mobil mewah itu pelataran kediaman mewah sang tuan. Ba. Celoteh Damian setelah sampai di depan rumahnya. Iya putra Momi, kita sudah sampai. Seru Adinda yang mencoba menyahuti celotehan putranya. Damian terlihat begitu senang telah sampai di kediamannya. Ternyata bayi gembul yang baru berusia 8 bulan itu sudah sangat mengenali di mana dirinya dibesarkan. Di saat mereka akan turun dari mobil mewahnya tiba,
Tiba saja Agatha terbangun dari tidur lelapnya. Entahlah, sepertinya hari ini putra Tuan Al yang sedang dalam gendongannya itu lebih banyak tidur daripada saudara kembarnya Damian. "Oh boy, kamu sudah bangun?" tanya Al pada sang putra. Agatha hanya melihat sekilas pada sang dedi dan setelah itu ia menyandarkan kembali kepalanya pada dada bidang dedinya. "Kap, kamu masih lesu ya nak? Ya sudah, kita lanjutkan tidur di dalam ya," seru Al dan ia pun keluar dari mobil mewahnya. "Pak Joko, Bapak mau langsung pulang?" tanya Adinda sebelum dirinya belum benar-benar masuk ke dalam. "Iya Nyonya, saya rasa saya akan segera kembali ke rumah utama," sahut Pak Joko. "Nanti sajalah Pak, Bapak makan dulu di sini. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, pasti Bapak kehilangan banyak tenaga, jadi Bapak makan dulu ya di sini, biar tenaga Bapak bisa pulih," pinta Adinda. "Turuti saja keinginan istri saya Pak," timpal Al. "Baiklah Tuan Nyonya," sahut Pak Joko. Dan mereka pun memasuki rumah mewah itu. Dalam langkahnya memasuki rumah, jujur saja Bu Nadia merasa sangat malu dan cemas. Setelah apa yang dilakukan oleh putrinya Cynthia membuat Bu Nadia tidak memiliki muka jika harus bertemu dengan mantan majikan, tidak lebih tepatnya adalah mantan besannya. Bu Nadia menghentikan langkahnya sejenak. "Ada apa Bi?" seru Adinda. "Nak, di dalam ada Tuan dan Nyonya?" tanya Bu Nadia cemas. Adinda tersenyum melihat bibinya. "Ada apa?" "Bibi merasa sungkan jika harus bertemu dengan Mama dan Papa," sahutnya. "Iya nak," sahut Bu Nadia. Bibi jangan pernah sungkan ataupun merasa tak enak jika harus bertemu Mama dan Papa, mereka masih menganggap Bibi sebagai keluarga, jadi buang rasa sungkan itu," seru Al pada sang bibi. Bu Nadia sudah bisa bernafas lega, seharusnya hal ini sudah bisa ia duga sebelumnya. Jika Tuan dan Nyonyanya tidak akan bersikap buruk, lalu mengapa dirinya harus merasa malu dan takut secara berlebihan? Langkah demi langkah pun telah mereka lalui hingga sampailah mereka di dalam rumah. Bibi tidur di kamar Bibi yang dulu ya, di sebelah kamar Kak Cynthia," seru Adinda. "Baiklah nak," sahut Bu Nadia. "Oh iya Mas, Mama sama Papa kemana ya?" tanya Adinda. "Sepertinya Mama dan Papa di rumah utama sayang," sahut Al. "Ya maklumlah sayang, kan di rumah tidak ada Agatha dan juga Damian, jadi mereka kembali ke rumah utama," sambung Al lagi. Pembicaraan mereka telah usai dan mereka pun telah masuk ke kamarnya masing-masing kecuali Pak Joko yang saat ini sedang duduk di ruang tamu. Semua makanan sudah siap tersaji dengan cantik di meja makan-makan di rumah mewah itu. Nampak Bu Nadia mulai keluar dari kamarnya, dan setelah itu disusul oleh Adinda dan juga Al dengan menggendong kedua bayi gembulnya. "Ayo Bi, kita langsung ke meja makan, Adinda sudah lapar," serunya pada sang bibi. Mam, celoteh Agatha yang ingin digendong sang dedi. Mam, ba, sahut Damian yang seolah melarang Agatha untuk juga digendong oleh dedinya. Ya wajar saja Damian melarang karena sekarang giliran dirinya lah yang berada dalam gendongan dedinya. "Mas, sepertinya Agatha ingin digendong oleh Mas, tapi sayangnya Damian melarangnya," seru Adinda di tengah perjalanannya. "Tidak apa-apa, sini sayang biar Mas gendong Agatha juga," sahut Al. "Tapi Mas apa tidak repot?" seru Adinda lagi. "Tidaklah sayang, ini sama sekali tidak repot, Mas bisa menggendong mereka berdua," sahut Al dan ia pun mencoba membuka lengan kirinya untuk memberi tempat pada Agatha. Adinda memberikan Agatha pada suaminya, dan alhasil jadilah seperti sekarang, suaminya menggendong kedua putra gembulnya.
Entahlah Adinda sendiri tidak mengerti, sepertinya akhir ini kedua putranya sangat suka jika bersama dedinya, bahkan jika satu hari saja Dedi tidak menggendong, mereka akan merengek ingin segera bertemu dadinya. Ayo Pak Joko, kita makan bersama. Seru Al pada supir pribadi papanya. Dan tak menunggu waktu lama, mereka semua pun telah singgah di meja makan besar itu. Mam, mam. Celoteh Aganta dan juga Damian yang saling sahutan. Mas ingin lauk yang mana biar Adinda ambilkan? Seru Adinda. Seperti biasa sayang. Sahut Al. Mas, Adinda akan menyuapi Mas ya, Mas kan repot menggendong anak. Imbuh Adinda. Al pun mengangguk, terima kasih sayang. Sahutnya. Bi, ini ada menu kesukaan Bibi rupanya. Seru Adinda pada sang bibi. Iya nak, ada rendang. Sahut Bi Nadia. Pak Joko, Bapak jangan sungkan, silahkan Bapak makan, kalau perlu sampai kenyang Pak. Seru Al. Hihihi, iya Tuan terima kasih. Sahut Pak Joko. Semua orang di meja makan itu sudah hampir selesai mengambil menunya dan mereka sudah siap memakannya. Namun tak berselang lama dari itu datanglah Bi Ima dan juga Bi Tarsih yang membawa buahan dan juga puding sebagai makanan penutup. Maaf Tuan Nyonya, makanan penutupnya baru datang. Seru Bi Ima, dan mereka berdua pun meletakkan makanan penutup itu di meja makan. Mendengar suara yang begitu familiar di telinganya, Bu Nadia pun menoleh. Bu Nadia melihat kedua sahabat lamanya yang sudah hampir 9 bulan ini tidak islihat benar membuat hatinya rindu dan menghangat. Bu Ima, Bu Tarsih. Seru Bi Nadia. Bi Ima dan Bi Tarsih pun menoleh. Dek. Dan betapa terkejutnya Bi Ima dan juga Bi Tarsih akan sosok yang saat ini sedang duduk di meja makan. Bu Nadia. Sahut Bi Ima dan Bi Tarsih bersamaan. Ya Allah Bu Nadia. Seru Bi Ima, dan ia pun langsung berhambur ke arah Bi Nadia, dan begitu pun dengan Bi Tarsih. Ya Allah Bu, akhirnya kami melihat ibu lagi. Seru Bi Tarsih, bahkan ia sudah menitikkan air matanya. Sama Bu, saya juga merindukan kalian. Sahut Bi Nadia dengan tak kalah erat memeluk kedua sahabatnya itu. Dan itulah yang terjadi, 3 orang sahabat yang sama merantau dan berjuang di tanah orang lain akhirnya dipertemukan kembali. Waktu sore hari yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan makan untuk menghilangkan rasa lapar, mendadak telah berubah menjadi rasa haru yang tak bisa digambarkan.